Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Penghormatan saya kepada coach kami, Dr. Andes Nurdin Yunus, ST, SH, MMH, dan mentor kami, Dr. Husnaina Febrita, MKM, serta para penguji sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit atau PKRS terkait penyakit emergensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Sebagaimana yang kita ketahui, seorang ASN yang berintegritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik, sangat berperan dalam perwujudan cita-cita negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semua nilai ASN tersebut tertuang dalam core value berakhlak yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 27 Juli 2021 lalu. Berbicara tentang ASN di instansi sama halnya dengan membicarakan dokter di rumah sakit, di mana rumah sakit sebagai tempat kontak dokter dan pasien, dan dokter bertugas untuk memberikan layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan. Hasil pengamatan saya selama bertugas di instansi, saya mendapatkan angka kunjungan penyakit jantung dan stroke masih cukup tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Sedangkan di instansi tersebut hanya terdapat satu orang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta belum ada dokter spesialis saraf. Dan sering juga saya dapatkan pasien yang menunda untuk berobat karena merasa keluhan yang dirasakannya tidak berbahaya. Berdasarkan hal tersebut, saya mengangkat isu kurang optimalnya kegiatan promosi kesehatan rumah sakit terkait penyakit emergensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dengan gagasan kreatif optimalisasi promosi kesehatan rumah sakit terkait penyakit emergensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Tujuan umum dari penelitian ini adalah melalui kegiatan aktualisasi ini diharapkan penulis mampu untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta nilai-nilai dari kedudukan dan peran ASN. Tujuan khusus adalah adanya peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Manfaat aktualisasi adalah adanya peningkatan wawasan dan pemahaman terkait nilai-nilai dasar ASN dan prinsip manajemen serta Smart ASN, serta sebagai sarana habituasi dalam proses pembentukan karakter dengan nilai-nilai Smart ASN. Bagi organisasi, berupa peningkatan kualitas pelayanan, pelayanan yang inovatif, efektif, dan efisien, serta berkontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit. Bagi masyarakat adalah adanya peningkatan pengetahuan dan kewaspadaan, serta peningkatan derajat kesehatan. Ruang lingkup dari kegiatan aktualisasi ini mencakup implementasi dari seluruh modul yang telah dipelajari, yaitu tentang sikap perilaku bela negara, peran dan kedudukan ASN, serta nilai dasar ASN. Waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi dimulai dari 6 September sampai 26 Oktober 2022, bertempat di ruang tunggu instalasi gawat darurat dan ruang tunggu poli bersama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Kita masuk ke profil organisasi, di mana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang merupakan rumah sakit milik Pemda yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1923.
Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe C dengan akreditasi paripurna dengan layanan rawat jalan berupa poli jantung, poliklinik paru, anak, KIR, poliklinik bedah, gigi, dan opjin. Dengan ruang rawat yaitu ruang rawat VIP kelas 1, VIP kelas 2, sal pria, sal wanita, ruang anak, kebidanan, dan perinatologi, serta HCU. Dan rumah sakit juga memiliki layanan penunjang berupa farmasi, laboratorium, unit transfusi darah, radiologi, instalasi bedah, gizi, rekam medis, CSSD, dan sanitasi, serta penunjang medis lainnya. Saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang memiliki Direktur Dr. Mardani Spesialis Obstetri Ginekologi yang mengepalai Kepala Bidang Tata Usaha, Keuangan, Pelayanan Medis, Penunjang, dan bagian-bagian lain. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang memiliki visi terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Dan misi yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, mengembangkan bangunan dan peralatan yang atraktif dan siap pakai, mengembangkan sistem-sistem manajemen dan sistem pelayanan di rumah sakit, memberikan pelayanan yang responsif dan santun, berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjadikan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan dengan nilai organisasi pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Selanjutnya, pembahasan tentang rancangan aktualisasi. Yang pertama, identifikasi isu dan dampak. Di sini saya mengangkat 3 isu, yaitu kurang optimalnya kegiatan promosi kesehatan rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, di mana angka kunjungan penyakit jantung dan stroke masih cukup tinggi, dan rumah sakit hanya memiliki 1 orang dokter spesialis jantung pembuluh darah dan belum memiliki spesialis saraf. Serta sebagian besar pasien yang datang tidak segera datang ke rumah sakit karena merasa keluhan atau gejala yang dirasakan tidak berbahaya. Dampak dari isu tersebut adalah jika golden period penata laksanaan pasien terlewatkan, maka angka mortalitas dan morbiditas pasien akan meningkat. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan petugas dalam bekerja, di mana masih ada oknum petugas yang tidak datang tepat waktu pada saat pergantian shift dan masih ada petugas yang tidak standby di tempat bertugas. Dampak dari isu tersebut adalah tertundanya serah terima pasien dan kelelahan pekerja shift sebelumnya yang dapat berdampak pada pelayanan. Isu ketiga adalah belum optimalnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS, di mana masih banyak petugas yang tidak melakukan pengisian SIM-RS, serta kurangnya skill petugas dalam mengakses SIM-RS, dan lambatnya sistem PC yang digunakan. Dampak dari isu tersebut adalah rekam medis fisik rentan hilang atau terselip dan sulit dicari secara cepat, sehingga tidak adanya informasi riwayat penyakit pasien yang seharusnya dapat membantu mempercepat proses penatalaksanaan dan pasien. Ketiga isu tersebut berdampak baik bagi masyarakat atau pasien, dan bagi tenaga kesehatan, dan bagi rumah sakit sendiri. Dari ketiga isu tersebut, kemudian saya melakukan scoring dengan USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth dengan nilai masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut, sehingga didapatkan isu yang ditemukan dari kurang optimalnya kegiatan PKRS terkait penyakit emergensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang menduduki prioritas pertama dan diangkat sebagai core issue. Core isu tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan diagram fishbone sebagai berikut, di mana faktor surrounding adalah masih tingginya angka kejadian serangan jantung dan stroke. Sistem yang ada menyebabkan kurangnya edukasi mendalam bagi pasien.
skills, tenaga dokter spesialis jantung hanya satu orang dan tidak adanya dokter spesialis saraf, serta suppliers, kurangnya pemanfaatan media fisik dan media digital dalam edukasi pasien. Semua hal tersebut berakibat pada kurang optimalnya kegiatan PKRS terkait penyakit emergensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Isu tersebut berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat tidak segera ke rumah sakit, yang dapat menyebabkan peningkatan angka mortalitas dan morbiditas. Sehingga saya memunculkan gagasan kreatif berupa optimalisasi promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS terkait penyakit emergensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dengan kegiatan membuat bahan edukasi dan promosi kesehatan, membuat video edukasi dan promosi kesehatan, edukasi dan promosi kesehatan berbasis video, edukasi dan promosi kesehatan berbasis media cetak, serta evaluasi dan sustainability edukasi. Berikut rancangan aktualisasi saya untuk kegiatan pertama, membuat bahan edukasi dan promosi kesehatan dengan tahapan mencari referensi terkait penyakit emergensi. Di sini terkait dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Tahap kedua, menyusun soal pretest dan posttest terkait dengan substansi kompeten. Yang ketiga, melakukan perancangan desain leaflet dan poster atau banner yang terkait dengan nilai adaptif, kompeten, dan smart ASN. Yang keempat, mendiskusikan isi dan desain leaflet serta poster atau banner dengan mentor terkait dengan nilai harmonis, loyal, dan manajemen ASN. Yang kelima, mencetak leaflet dan soal terkait dengan nilai adaptif dan kolaboratif, mencetak poster atau banner berkaitan dengan nilai adaptif dan kolaboratif. Yang ketujuh, menyiapkan daftar hadiah peserta berkaitan dengan nilai akuntabel. Semua kegiatan tersebut memiliki kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu terwujudnya rumah sakit pelayanan dengan pelayanan berkualitas dan visi mengembangkan kompetensi SDM meliputi ilmu pengetahuan, perilaku, serta berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan kedua adalah membuat video edukasi dan promosi kesehatan dengan langkah mencari video referensi. Kegiatan tersebut berkaitan dengan nilai berorientasi pelayanan, adaptif dan kolaboratif, mencari atau merekam background yang sesuai, berkaitan dengan nilai kolaboratif, melakukan pengeditan video terkait dengan nilai kompeten dan kolaboratif, memasukkan hak cipta video dan background yang digunakan terkait dengan nilai akuntabel, mendiskusikan hasil penyuntingan dengan mentor terkait dengan nilai harmonis, loyal, dan manajemen ASN. Kegiatan ketiga adalah edukasi dan promosi kesehatan berbasis video yang dilakukan di ruang tunggu poliklinik bersama dengan langkah berkoordinasi dengan kepala poliklinik mengenai waktu pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan nilai kolaboratif dan manajemen ASN. Yang kedua, menghubungi bagian umum untuk peminjaman proyektor yang akan digunakan terkait dengan nilai kolaboratif, adaptif, dan smart ASN. Yang ketiga, membagikan soal pretest terkait dengan nilai berorientasi pelayanan dan adaptif. Yang keempat, memutar video edukasi dan promosi kesehatan terkait dengan nilai kolaboratif, adaptif, dan smart ASN. Membagikan soal post-test terkait dengan nilai adaptif, dan mengumpulkan testimoni peserta yang terkait dengan nilai harmonis, kolaboratif, dan manajemen ASN. Kegiatan keempat adalah edukasi dan promosi kesehatan berbasis media cetak yang dilakukan di ruang tunggu instalasi gawat darurat dengan tahapan membagikan soal pretest kepada pasien dan keluarga pasien di ruang tunggu yang terkait dengan
nilai berorientasi pelayanan dan adaptif, membagikan leaflet kepada para peserta terkait dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan manajemen ASN, membagikan soal post-test terkait dengan nilai adaptif, mengumpulkan testimoni peserta terkait dengan nilai harmonis, kolaboratif, dan manajemen ASN. Kegiatan terakhir adalah evaluasi dan sustainability edukasi. Yang pertama, menyusun rekapitulasi nilai pretest dan posttest peserta yang terkait dengan nilai akuntabel. Yang kedua, menyusun laporan kegiatan dan berita acara yang terkait dengan nilai kompeten dan manajemen ASN. Yang ketiga, membagikan video edukasi dan promosi kesehatan serta video pelaksanaan aktualisasi untuk diposting di laman media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang terkait dengan nilai kolaboratif, adaptif, dan smart ASN, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor dan pihak terkait, serta mengusulkan pelaksanaan kegiatan serupa secara berkala terkait dengan nilai harmonis, loyal, berorientasi pelayanan, dan manajemen ASN, serta melakukan pemasangan poster atau banner di ruang tunggu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang yang terkait dengan nilai adaptif dan berorientasi pelayanan. Semua kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober dengan periode sekitar 7 minggu. Demikian presentasi dari saya. Atas segala perhatian, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.